Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz ya'sa sidrata ma ya'sa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani di mana saja berada, serta para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Allah Azza wa Jalla telah membukakan akan tabir rahasia dirinya kepada kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu pula lah baginda Rasul mengajarkan ilmu ma'rifat, ilmu tauhid ini kepada umatnya selama 13 tahun dalam memperkenalkan Allah itu kepada diri mereka. Maka ketika Rasulullah telah sempurna memperkenalkan ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid ini kepada umatnya 13 tahun, maka di situ pula lah Allah menyempurnakan ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid ini dengan memerintahkan kepada beliau dan umatnya untuk melaksanakan suatu ibadah. Makanya ibadah yang dikerjakan, ibadah yang kita tunaikan dan ibadah yang kita dirikan itu hendaklah benar-benar ibadah itu didirikan di atas pengenalan kepada Allah atau ma'rifatullah. Makanya sebelum Allah memfardukan dan mewajibkan ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji, serta ibadah-ibadah yang lainnya, maka yang wajib lebih dahulu diperkenalkan Allah itu adalah dirinya kepada Rasulnya dan dirinya kepada umatnya ini. Inilah yang dikatakan Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Status diriku sebagai Allah itu adalah sebagai Rabbul Alamin. Jadi Allah itu Bapak Ibu statusnya sebagai Tuhan. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata dan yang wujud. Tidak ada yang bersifat awal akhir zahir dan batin, kata Allah. Illa ana. Melainkan akulah yang sebenar-benar wujud dan sebenar-benar bersifat. Akulah yang benar-benar awal yang tidak ada ujungnya, tidak ada permulaannya. Akulah yang sebenar-benar yang akhir yang tidak ada pangkalnya dan tidak ada kesudahannya. Dan aku pula lah yang benar-benar zahir, tiada berbentuk dan berupa, karena aku sudah nyata pada sekalian yang wujud ini. Dan sekalian yang wujud inilah sebenarnya wujud kezahiran aku yang telah nyata itu. Dan aku pula lah yang batin, kata Allah. Batinnya Allah itu Bapak Ibu tiada tersembunyi, karena Allah itu telah zahir pada sekalian alam ini. Sekalian alam itulah wujud kezahiran nyatanya akan diri Allah itu. Karena dialah yang wujud secara tunggal, hanya dia satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka itu yang Allah katakan, illa ana, melainkan aku semata-mata, kata Allah. Jadi ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada Nabi dan Rasul,
Nabi dan Rasul juga telah memperkenalkan rahasia Allah itu kepada umatnya 13 tahun namanya. Maka barulah ada pengabdian, barulah ada namanya penyembahan, baru ada namanya perintah sholat. Apa kata Allah? Fa'budni. Maka sembahlah aku. Hakikat menyembah itu Bapak Ibu adalah ma'rifat. Untuk mengenal dirinya yang sebenar-benarnya. Hakikat ma'rifat itu adalah liko, berjumpa dan bersuah dengan dirinya. Hakikat kiko itu Bapak Ibu tidak lain adalah bermusahadah, menyaksikan, memandang dan melihat akan rupa dirinya. Hakikat bermusahadah itu adalah bermuwajahah, adalah bertatap wajah dengan dirinya. Jadi kita bertatap wajah dengan Allah itu Bapak Ibu, dalam satu wujud, dalam satu rupa, dalam satu rahasia diri yang disebut namanya dengan insan. Maka setelah kita mengenal akan dirinya dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, maka apa kata Allah? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu, bukan tunaikan. Orang yang sudah mengenal akan Allah, maka Allah katakan dirikanlah sholat itu li zikri, untuk mengingat akan diriku. Makanya orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah berlikok dengan Allah, orang yang sudah bermusahadah dan bermuwajahah dengan Allah dalam satu wujud, dalam satu rupa, dalam satu rahasia, disitulah dia bisa mengingat Allah itu Bapak Ibu. Mengingat akan zatnya, mengingat akan sifatnya, mengingat akan asma dan af'alnya pada wujud insan. Maka disitulah kita mesti mampu memahami siapa wujud insan itu, siapa rupa insan itu. Ini yang dikatakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa Adam ka suratihi. Sesungguhnya insan itu dijadikan, diciptakan adalah untuk memandang akan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah nama daripada dirinya. Kalaulah Ar-Rahman itu nama daripada dirinya, maka nama dengan dirinya itu benar-benar esa, satu wujudnya Bapak Ibu. Satu wujudnya, satu rupanya. Itulah nyata sebutannya disebut insan. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Begitu juga lah Adam itu diciptakan dan dijadikan sesuai dengan rupa gambaran daripada dirinya sendiri. Maka ketika Bapak Ibu sudah mengenal dan memahami namanya Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, insya Allah Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya sholat yang khusyuk, sholat yang sampai. Sholat yang khusyuk dan sholat yang sampai itu Bapak Ibu, sholat yang sudah melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu pada diri insan. Diri insan itu adalah diri Bapak Ibu. Walaupun diri insan itu Ustaz katakan diri Bapak Ibu, namun diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Akan tetapi kenyataan diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah dia semata-mata. Maka peristiwa kesempurnaan salat ini yang diambil oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dan dikenal namanya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak rahasia yang tersembunyi dan terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu. Karena Isra dan Mi'raj itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Kalaulah baginda Rasul telah mencontohkan berisra mi'raj, maka kita sebagai umatnya mesti setiap waktu, mesti setiap saat kita ini bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu adalah sebagai contoh. Rasulullah itu adalah sebagai uswah, teladan yang terbaik bagi diri kita ini. Siapa yang ingin bermi'raj kepada dirinya, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha.
Sesungguhnya diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu. Tentu bagi orang-orang yang ingin bermi'raj, bagi orang-orang yang ingin berliku, berjumpa dan bersuah dengan Rabb-nya. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dan teladan buat diri kita ini. Makanya Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah tanpa wasilah Muhammad. Maka kenalilah hakikat Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Ada Muhammad secara zahir dan ada pula Muhammad secara batin. Nah, kalau kita pahami makna Muhammad secara makna hakiki, itu maknanya adalah Nur Muhammad. Jadi sekalian alam, sekalian yang wujud ini, itu disebut adalah Muhammad. Akan tetapi kesempurnaan Muhammad pada segala yang wujud itu disebut namanya insan. Bahwa sekalian insan ini disebut namanya Muhammad. Namun yang dipilih menjadi nabi dan rasul itu hanyalah satu, yaitu Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya ayah, yang punya ibu, yang lahirnya di Makkah, wafatnya beliau itu di Madinah. Maka beliaulah sebagai uswah dan contoh bagi umat ini. Walaupun beliau telah berpulang ke rahmatullah, namun akan hakikat dirinya itu tetap abadi Bapak Ibu. Ya. Kenapa tetap abadi? Karena ruhnya itu tiada lain adalah Muhammad juga Bapak Ibu. Maka sempurnalah zahir dan batin itu pada diri beliau. Dan walaupun Bapak Ibu tidak bernama Muhammad, namun rahasia hakikat diri Bapak Ibu juga dikatakan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ini yang Allah katakan, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Kalaulah Muhammad itu bahagian daripada diri Tuhan, tajalli daripada diri Tuhan, itu maknanya tiada lain adalah Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Ya. Muhammad yang ada pada diri kita masing-masing ini. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Mana yang dikatakan rasul? Rasul itu maksudnya utusan. Utusan Allah yang bernama Muhammad pada diri Bapak Ibu disebut namanya dengan ruh. Maka kalau boleh dikatakan secara makna hakikatnya, ada Muhammad yang secara khodim, ada Muhammad secara baharu. Muhammad secara khodim itu yang disebut namanya dengan ruh. Muhammad secara baharu itu yang disebut namanya dengan tubuh. Namun Bapak Ibu tidak boleh bertahan pula kepada tubuh. Pandang tilik rahasia hakikat daripada tubuh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad. Jadi tubuh ini asalnya Nur Muhammad, ruh itu juga asalnya Nur Muhammad. Berarti tubuh dan ruh ini yang disebut namanya Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Muhammad itulah rahasia ilahi. Muhammad itulah rahasia Allah. Atau boleh juga dikatakan Bapak Ibu, Muhammad itu sifatnya Allah, Allah itu adalah zatnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, dan Allah itu ruhnya Muhammad. Begitulah kita memahami dua nama tapi satu diri. Ya. Dua rupa satu diri. Satu wujud. Nah, kalau kita sudah bisa memahami Muhammad dengan Allah itu ada hakikatnya satu, disitulah Bapak Ibu melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu ya dalam satu wujud, namun dalam satu rahasia juga di sana. Karena orangnya itu tiada lain adalah dirinya juga. Allah itu nama daripada dirinya, Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Dia juga lah semata-mata yang dikatakan ahad itu Bapak Ibu. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, pemahaman makna Isra dan Mi'raj ini kita coba memahaminya secara syariat dan kita pahami pula secara makna hakikat supaya
kita ini bisa juga berisra mi'raj setiap harinya. Karena ini telah dicontohkan oleh baginda Rasul itu kepada umatnya. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kita mencoba untuk membukakan tabir daripada rahasia Isra dan Mi'raj ini. Jadi setiap kita mesti mampu melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi proses Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu diawali dengan suatu sebab. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Tak mungkin Nabi itu diperjalankan oleh Allah tanpa diawali dengan sebab. Namun orang yang sudah beriman, orang yang sudah putus pandangannya kepada Allah, di mana mereka juga tidak mau bertuhan kepada sebab. Akan tetapi bertuhanlah kepada Allah yang menciptakan sebab. Karena setiap peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah dan termasuk pada diri kita ini Bapak Ibu, itu tidak pernah ada kebetulan. Semuanya itu sudah tertulis dengan sempurna, awal sampai akhir, zahir sampai batin. Jadi kehidupan yang kita lalui ini, kita menjalani ketetapan takdir yang telah Allah tuliskan kepada diri kita masing-masing. Dan catatan takdir itu juga telah dikalungkan pada lehernya Bapak Ibu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa kullal insan alzamnahu ta'ira fi unukihi. Setiap diri manusia, setiap kita itu telah dikalungkan catatan kitab luh itu pada lehernya masing-masing. Itu artinya setiap saat, setiap waktu perjalanan kita sampai habisnya usia umur kita, itu semuanya telah sempurna. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan ketetapan takdir itu masing-masing diri kita ini. Itu 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta. 50.000 tahun sebelum adanya alam ini Bapak Ibu. Itu sama artinya 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Sudah sempurna ditulis dan ditetapkan Allah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga sudah tertulis dalam catatan kitab luh. Begitu hati kita ini mesti mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, ini kasab inilah yang mesti kita latih, yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tidaklah aku melihat satu peristiwa, tidak melihat satu kejadian apapun pada diriku dan di luar diriku. Akan tetapi hatiku ini ya Rasul, kata Abu Bakar, hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi pada dirinya. Lalu kasabnya Abu Bakar ini Bapak Ibu disempurnakan oleh kasabnya Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasulullah pada diriku dan di luar diriku,
melainkan hatiku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi, dan setelah peristiwa itu terjadi, hatiku dah mampu memandang Allahnya di sana. Lalu kasabnya Abu Bakar dan Umar disempurnakan oleh kasabnya Utsman bin Affan. Apa kata beliau? Ma ra'aitu sayyi'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa dan kejadian ya Rasul, melainkan aku ini telah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, dan beserta peristiwa. Hatinya ini dah mampu memandang Allahnya di situ. Maka inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita, la tataharrakun zarro ila biznillah. Tidak akan bergerak suatu benda, suatu peristiwa dan kejadian. Semua peristiwa dan kejadian itu semuanya terjadi atas kudratillah wal iradatillah itu. Lalu kasabnya Abu Bakar, Umar, Utsman ini Bapak Ibu disempurnakan oleh kasabnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu fihi. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian ya Rasulullah, di mana hatiku ini mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, dan meliputi semua peristiwa. Hatiku ini mampu memandang Allahnya yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu bukan suatu peristiwa dan perkara yang baru. Akan tetapi Isra dan Mi'raj itu suatu perkara yang sudah lama dituliskan Allah, yang sudah berada dalam catatan kitab Luh itu, yang ada pada diri Rasulullah. Namun untuk menzahirkan suatu peristiwa Isra dan Mi'raj, inilah yang disebut namanya suatu peristiwa yang dikatakan sebab. Namun Rasulullah tidak pernah bertuhan kepada sebab, akan tetapi beliau tetap bertuhan kepada yang menciptakan sebab. Yang menciptakan sebab, yang menciptakan peristiwa, yang menjadikan masa itu adalah Allah. Ana ad-dahar. Aku adalah masa, aku ada peristiwa, aku adalah sebab, kata Allah. Jadi pandangan hati kita, pandang Allahnya di balik setiap peristiwa itu Bapak Ibu, supaya kita ini benar-benar selalu istiqomah di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Yang pertama Bapak Ibu, apa sebab yang terjadi pada diri Rasulullah itu? Sebab yang terjadi pada diri Rasulullah itu yaitu meninggal istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Berapa usia beliau meninggal, Bu? Dia enggak tahu dah. Enggak tahu deh. Siapa yang enggak tahu? Dia enggak tahu satu. 65 tahun. Atau Rasulullah itu sedih Bapak Ibu. Ya, ditinggal oleh istri beliau yang senantiasa membantu perjuangan Rasulullah itu. Sekarang ditinggalkan oleh istri. Ya. Namun Rasulullah Bapak Ibu, ya, di dalam kesedihannya itu dia tetap berdakwah. Tetap dia berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid ini kepada umat. Selang beberapa waktu istri beliau meninggal, diikuti pula oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib juga meninggal dunia. Berlarut-larut kesedihan Rasulullah Bapak Ibu. Namun beliau tetap istiqomah berdakwah. Ya, karena profesi Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan kalimatilah ini di muka bumi. Kemana Rasulullah itu berdakwah Bapak Ibu? Kemana? Ke Harau. Rasulullah itu berdakwah ke Taif. Ke Taif Rasulullah, bukan ke Harau. Ya, ke Taif tuh. Dibawalah anak angkat beliau bersama nama anak angkatnya Mawa. Lupa nama anak angkatnya.
Lupa. Siapa ibu-ibu yang udah baca buku ada? Mana Rami? Bapak sampai ingat anak angkatnya Rasulullah? Zaid apa namanya? Anak kandung sendiri apa? Anak angkat beliau itu adalah Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Jadi Rasulullah itu berdakwah ke Taif, dibawanya adalah anak angkatnya Zaid bin Harisa. Tapi setelah Rasulullah itu sampai ke Taif, Bapak Ibu, dakwah beliau itu tidak diterima di sana, ditolak. Bukan hanya sebatas ditolak, nggak diterima Bapak Ibu. Rasulullah itu dihina, dicaci, bahkan dilempari oleh mereka. Sampailah tubuh Rasulullah itu berdarah. Kemudian Zaid bin Harisa, dia sudah punya komitmen, iskariman aumut syahidan. Iskariman aumut syahidan. Kalau aku hidup aku itu adalah mulia. Kalau aku mati, matiku itu adalah syahid. Maka ketika Rasulullah itu dilempar oleh orang Taif dengan batu, maka Zaid bin Harisa Bapak Ibu menjadikan diri beliau itu sebagai tameng dan tirai bagi Rasulullah. Sehingganya apa? Diri Rasulullah itu tidak kena lemparan batu, akan tetapi yang kena lemparan batu siapa? Zaid bin Harisa. Pada saat yang genting itu Bapak Ibu, turunlah malaikat menyampaikan seruan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah, engkau adalah utusan Allah. Doamu mustajab, doamu didengar oleh Allah. Minta kepada Allah ya Rasul, supaya negeri Taif ini betul-betul mendapatkan bala. Rasulullah itu takut Bapak Ibu, ya. Takut tuh maksudnya apa? Bukan takut dengan mereka. Takut jangan-jangan nanti Allah akan menurunkan bala kepada mereka karena mereka menyakiti wali dan kekasihnya. Ini yang dikatakan oleh Rasul sebagai penyampai kalam Tuhan. Man adani waliyan faqad hazamtuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, menyakiti Nabi dan Rasulku, sudah samalah dia itu menantang aku. Kalaulah kekasih Allah yang disakiti, kekasih Allah yang dizolimi, maka yang marah siapa Bapak Ibu? Yang marah Allahnya. Ya. Ketika itulah Rasulullah menyampaikan kepada malaikat, wahai Jibril, aku ini diutus Allah bukanlah untuk melaknat umat, akan tetapi aku diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah, wahai Jibril, untuk menyempurnakan akhlak mereka. Bagaimana mereka itu mampu mengenal Allah. Andai kata mereka tidak beriman, ya Jibril, ayah ibu mereka tidak beriman, aku masih menaruh harapanku, aku tetap gantungkan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti anaknya beriman kepada Allah. Sekiranya anak-anaknya ya Jibril tidak beriman kepada Allah, aku masih punya harapan, mudah-mudahan cucunya nanti beriman kepada Allah. Kalau cucunya tidak beriman juga, ya Jibril, hatiku ini masih punya harapan kepada Allah, mudah-mudahan cicitnya juga beriman kepada Allah. Kalau cicitnya belum juga beriman, ya Jibril, aku tidak pernah berputus asa. Aku tetap punya harapan, mudah-mudahan cicitnya sebelum datangnya ajal, mereka telah beriman kepada Allah. Begitulah Rasulullah itu, sandaran tempat berpijak dan berpegangnya itu benar-benar kuat dan kokoh. Memegang tali Tuhan itu Bapak Ibu. Nah, mana yang tali Tuhan? Nah, tali Tuhan itu Bapak Ibu berzahir dan berbatin. Tali Tuhan secara syariat itu maknanya silaturahim. Tali Tuhan secara makna hakikat kulimah la ilaha illallah. Itu yang tali Tuhan itu. Nah, mana yang tali Tuhan la ilaha illallah itu yang ada pada diri Bapak Ibu? Nih yang turun naik ini. Hu Allah. Itu dia. Hu Allah. Masuknya hu,
keluarnya Allah. Naiknya Hu, turunnya Allah. Itu yang tali Allah tuh. Tali rahasia yang ada di dalam diri kita, penghubung rohani ini dengan Tuhan. Makanya kita mesti berpegang dengan tali Allah yang ada dalam diri ini. Jangan sampai putus tali Allah itu. Siapa yang putus tali Allah di dalam dirinya, di mana turun naiknya napas, keluar masuknya napas, tidak berzikir, kena putus hubungannya dengan Allah. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mait kal hayawan dunal baqara kal khinzir. Siapa yang tidak berpegang pada tali Allah, lupa dia ingat Allah, tidak tahu yang keluar dan yang masuk itu, yang mana yang keluar, yang mana pula yang masuk, kalau keluar kemana tembusnya, kalau masuk kemana pula batasannya. Tidak paham mereka, tidak tahu mereka cara menghubungkan rohani kepada Allah, cara menyambungkan tali kepada Tuhan. Maka mereka itu, kata Rasul, sudah sama seperti bangkai. Tapi bangkainya, kata Rasul, adalah bangkai hewan. Namun bangkai hewan itu bukanlah sapi, Bapak Ibu, akan tetapi adalah babi. Makanya kita mesti senantiasa menyambung tali Allah itu selalu dalam diri kita, jangan sampai putus. Makanya Syekh Junaid, Bapak Ibu, khawatir dia jangan-jangan nanti terputus tali Allah di dalam dirinya. Sampai-sampai beliau itu menghukumkan dirinya di tengah-tengah umat itu. Apa maknanya? Apabila hatiku ini lupa, hatiku ini lalai mengingat Allah walaupun sesaat, aku hukumkan diriku ini adalah murtad. Dihukumkannya dirinya kafir. Karena takut dia, Bapak Ibu. Sebab kalau lupa kita kepada Allah, itu terputus tali Allah. Ketika itu, kata Rasul, mereka itu adalah bangkai. Bangkainya bukan bangkai hewan, bukan bangkai sapi, akan tetapi adalah namanya babi itu. Ini yang mesti kita pahami. Makanya Rasulullah tetap selalu menghubungkan batinnya. Disitulah Nabi itu bisa memahami dan mengambil iktibar. Sesungguhnya Rasulullah itu yang menguji beliau itu adalah Allah. Allah yang menguji beliau, Allah yang menguji sahabatnya Zaid bin Harithah. Namun nampak wujudnya pada si A, si B, dan si C. Disitulah Nabi itu mampu berlaku sabar karena beliau mampu memandang Allahnya di balik rupa wajah si A dan si B itu. Namun orang kafir Quraisy, orang Taif, Bapak Ibu, kenapa beliau menempar Rasulullah? Karena beliau tidak mengenal siapa dirinya dan mereka juga mengenal akan Tuhannya. Akan tetapi kalau mereka mampu memahami akan rahasia dirinya, dia mampu mengenal Tuhannya yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka Rasulullah itu bukan dilemparnya, Bapak Ibu. Rasulullah itu dirangkulnya, dipeluknya. Tapi mereka tidak mampu memahami akan rahasia dirinya. Ulaika fi dolalim ba'id wa ulaika fi dolalim mubin, kata Allah. Mereka telah berada pada kesesatan yang jauh dan sesat mereka itu telah benar-benar nyata, kata Tuhan. Tapi karena Nabi adalah sebagai contoh uswatun hasanah bagi umat ini, beliau mampu memandang Allahnya di balik itu. Sebab kalau mereka itu tidak nyata kudratnya Allah pada diri mereka, tidak nyata iradatnya Allah pada diri mereka, tidak nyata sama basar kalamnya Allah pada diri mereka, dan kalau tidak nyata hayatnya Allah pada diri mereka, maka mereka tidak akan pernah mampu mengambil batu lalu melemparkannya. Maka inilah rahasianya Allah katakan, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah mereka melempar, tidaklah engkau melempar, tidaklah dia melempar, hai Muhammad. Ketika mereka melempar, sebenarnya yang melempar itu pada mereka, pada dirimu, pada dia, itu sebenarnya adalah aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah.
Aku ini telah wujud dan nyata pada diri mereka. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami siapa sebenarnya dirimu itu, kata Allah. Namun Rasulullah bisa memahaminya, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah mampu memahami, yang melempar itu tiada lain adalah Dia yang punya kudrat, yang punya iradat, yang punya sifat itu. Maka Rasulullah pun, walaupun harimau di dalamnya, Bapak Ibu, kambiang juga kulunya itu. Ya, apa maknanya? Disitulah Rasulullah itu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah mereka petunjuk, ya Allah. Bimbing mereka, ya Allah. Tuntun mereka, ya Allah. Bukakan rahasia diri mereka, ya Allah. Sehingga mereka mampu mengenal akan dirimu, ya Allah, yang telah wujud dan nyata pada diri mereka, ya Allah. Karena mereka belum memahami, ya Allah. Mereka belum berilmu, ya Allah. Begitu Rasulullah itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat taluk mau itu. Lain nak taluk dah. Ya, kadang saya nyawa dicaci di kawan, dihina di kawan, kadang awak sumpainya. Mati belantak lah pajak tu. Mati belantak. Lalu di mana letak rahmatan fil alaminnya lagi itu? Di mana letak rahmatan lil alaminnya? Kalau kita mendoakan yang tak baik itu. Ya. Makanya orang yang mengenal Allah dan mengenal Muhammad yang sudah nyata pada diri mereka, maka tetap mereka mampu memberikan yang terbaik. Kalau tidak, Bapak Ibu, jangan-jangan Allah akan menurunkan bala kepada mereka. Makanya Rasulullah itu digodanya Tuhan itu, dirayunya Allah itu, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah itu menggoda dan merayu Tuhan? Supaya Allah tidak menimpakan bala kepada masyarakat Taif itu. Takut Rasulullah. Karena kekasih Allah yang dilemparinya, kekasih Allah yang dizoliminya. Takut Rasulullah jangan-jangan nanti turun bala kepada mereka. Cepat-cepat Rasulullah itu merayu Tuhan. Akhirnya bala tidak turun kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, itu Rasulullah. Nah, dakwah beliau ditolak. Akhirnya beliau pulang kampung, Bapak Ibu. Di mana kampung Rasulullah itu, Bapak Ibu? Payaman, Pak. Ada Pariaman loh, Bapak Ibu. Ndak lo suli aye dah. Kampung Rasulullah itu di mana ini? Di mana kampung Rasulullah itu? Di Padang, Pak? Di mana? Di Makkah. Iya. Kampung Rasulullah itu ndak di Padang, ndak di Pariaman, ndak di Suli Aye, tapi di Makkatul Mukarramah. Balik Rasulullah pulang kampung, Bapak Ibu. Rupanya orang kafir Quraisy itu, Bapak Ibu, ya, dia hati minta jantung rupanya, manti kolonyek. Tahu manti kolonyek tuh? Jadi perangainya, ya. Akhirnya apa terjadilah namanya pembaikotan, Bapak Ibu. Semua bahan pokok kebutuhan harian, ya, itu ditahan oleh mereka. Asal namanya kaum muslimin umatnya Rasulullah, yang gandum bahasa kitanya beras sekarang, itu tidak boleh diperjualbelikan kepada kaum muslimin itu. Terjadi pembaikotan itu. Berapa tahun lamanya, Bapak Ibu? 2 tahun lamanya itu prosesnya. Tapi karena mereka itu sabar, karena mereka menunggu datangnya pertolongan Allah, disitulah dibukakan Allah rahasia-rahasia hidup ini kepada diri mereka. Bahwa Allah sedang menguji mereka dengan sifat jalalnya. Allah menguji mereka dengan sifat narnya. Sehingga mereka sabar dan istiqomah dalam melalui cerita Tuhan itu. Akhirnya, Bapak Ibu, lumut-lumut yang ada di dinding-dinding batu cadas itu yang dikorek-korek oleh mereka, dikikis-kikis oleh mereka, lalu dicuci, kemudian dijadikan ulam, Bapak Ibu, pengganti menahan laparnya itu, Bapak Ibu. Kalau orang kini dengan piti 1000 namu bunuh orang tuh. Daripada baca cakak di galang-galang, biarlah cakak ada orang. Itu jangan dipakai itu, Pak Erik. Nah, kalau itu dipakai, tuh bahayu ndak orang Minang Kabau tuh dah. Orang Kabau Minang tuh mah. Orang Minang Kabau tuh orang makrifat, Bapak Ibu, ya. Minang Kabau, Minang tuh menang, Kerbau tuh Kabau.
Jadi Minangkabau itu maksudnya orang Minang yang mampu mengalahkan sifat hewan di dalam dirinya, sifat lobo, cangok, rakus, tamak, ya, mampu dia mengalahkan. Makanya ketika dia mampu mengalahkannya disebutlah namanya orang Minangkabau. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh hakikatnya orang Minangkabau tuh orang yang mampu mengalahkan sifat hewan ternak di dalam dirinya. Itulah rahasianya. Jadi sahabat Nabi tadi saking laparnya perut tadi, karena beliau mampu memandang Allahnya di balik peristiwa. Maka lumut-lumut yang ada di batu-batu cadas itu dikoreknya, dikikisnya, lalu itu dicuci dan diulam sebagai pengganti laparnya perut itu, Bapak Ibu. Puncak yang sangat luar biasa itu. Makanya di tahun itu disebut namanya tahun apa namanya? Sebutan namanya tahun Amul Husni. Ya, tahun apa namanya? Tahun kesedihan itu. Di puncak itulah sebenarnya baru Rasulullah itu diperjalankan Allah. Ya, proses Isra dan Mi'raj. Inilah sebab semuanya, Bapak Ibu. Makanya proses Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab itu. Jadi Rasulullah itu sebelum diperjalankan oleh Allah, Bapak Ibu, Rasulullah itu dibersihkan dulu, Bapak Ibu. Rasulullah dibersihkan itu bukan berarti hati beliau itu penuh dengan nifak-nifak batin. Bukan beliau hatinya itu kotor, Bapak Ibu. Jangan salah memahaminya. Beliau itu dibersihkan itu sebagai contoh dan teladan bagi umat ini. Siapa yang ingin bermi'raj kepada Allah, siapa yang ingin berliqah dengan Allah, wajib dia itu melakukan tazkiyatul qalbiyah, membersihkan namanya hatinya. Karena hijab dan dinding antara kita dengan Allah itu apabila ada musang di dalamnya. Makanya dikatakan Allah kepada kita, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada tembok pemisah. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada pembatas dan hijab, sulitnya mereka itu berliqah dengan aku, payahnya mereka itu untuk bermusahadah dengan aku, itu bukan karena akunya, kata Allah, akan tetapi hatimu yang ada di dalam dadamu. Hati yang penuh dengan nifak-nifak batin, ujub, riya, takbur, dengki, sombong, sosok, onge, gibah, sok rancak, sok ganteng, sok lebay, itu musang tuh. Itu hijab sebenarnya, Bapak Ibu. Itu yang mesti dikeluarkan, yang mesti dicabut dari dalam hati kita ini. Proses inilah yang menjadi contoh dan teladan bagi kita ini. Siapa yang ingin berliqah dengan Tuhan, makanya Rasulullah itu dibersihkan kolbunya lebih dahulu. Jadi kolbu pada diri Bapak Ibu itu secara fisik itu disebut namanya jantung. Ya, jantung jasmani itu. Kalau secara batin namanya latifatun qalbu rabbaniyah. Itu halusnya. Ini dibersihkan nih. Karena di dalam hati ini fi qulubihim maradun. Di dalam hatimu itu ada penyakit. Yang ini namanya penyakitnya sini adalah hawa. Hawa. Ini di ujung jantung ini namanya hati lubban, namanya Bapak Ibu, lubban. Kalau hawa ini tidak dibersihkan, dia akan naik ke atas. Ini namanya hati sudur. Di dalam sudur itulah muncul namanya nafsu. Hawa, nafsu. Jadi hawa itu artinya pengaruh yang tak baik, pengaruh yang tak elok. Kalau dia dibiarkan, tidak dibersihkan, maka naik di sini nafsu, keinginan yang tidak bisa dibendung lagi. Dari nafsu ini nggak bersihkan sampai dia ke kulub. Ini kulub yang sebelah sini. Maka akan muncul namanya hubud dunia atau sidi, cinta dunia. Ya. Jadi kata Rasulullah, apabila manusia ini diberi dua petak ladang,
Yang mana kedua petak ladang itu isinya emas, pasti dia akan mencari ladang yang ketiga yang juga isinya emas. Sehingga manusia itu benar-benar hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia mati saja lagi, ya, udah disumpal mulutnya dengan tanah, barulah situ tengango, Bapak Ibu. Barulah dizahirkan Allah wa husila ma fis sudur. Allah akan zahirkan apa yang ada di dalam dadanya itu. Nah, kalaulah di dalam dadanya sebelum dia mati dia memiliki sifat harimau, sifat monyet, maka sifat harimau dan monyet itulah yang akan zahir pada dirinya itu. Bukan manusia mati jadi harimau, bukan harimau mati jadi manusia. Bukan seperti itu. Sisi gelap daripada manusia itu. Makanya ada manusia yang mati itu dinampakkan Tuhan, kepala itu bercabang, Bapak Ibu. Satu kepalanya harimau, satu kepalanya babi. Ada yang nampak anjing dengan babi. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu sudah dikuasai oleh namanya sifat-sifat yang tak baik di dalam dadanya itu. Nah, nih CD itu. Nggak juga sadar, nggak juga dibersihkan, naik dia ke dalam fuad. Nah, ini hati fuad. Barulah muncul di dalamnya itu sifat iblis, Bapak Ibu. Iblis. Nggak juga dibersihkan. Turun lagi ke tengah ini namanya sagofa. Atau bahjatul kulub. Di sinilah letaknya setan itu. Sifat setan tuh. Ini yang dibersihkan. Makanya Rasulullah itu hanyalah itibar saja, Bapak Ibu. Bukan hati beliau itu kotor. Beliau itu maksum, beliau itu bersih. Cuma menjadi pelajaran bagi kita, siapa yang ingin bermi'raj, mesti bersihkan hatinya. Makanya Rasulullah contoh dan teladannya. Berapa kali Rasulullah itu dibersihkan hatinya oleh Allah? Yang pertama umur berapa? Iya. Usia 4 tahun. Yang kedua 10 tahun. Yang ketiga 15 tahun. Yang keempat 40 tahun. Yang terakhir 51 tahun. Dibersihkan nih. 51 tahun itu sebelum beliau akan melaksanakan Isra dan Mi'raj itu. Itu 51 tahun tuh Bapak Ibu. Dibersihkanlah hati beliau. Nipak-nipak batin. Setelah dibersihkan, barulah dimasukkan namanya ilmu hikmah ke dalamnya. Ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah itu sini hawa ini hilang, maka dimasukkanlah di sini namanya cahaya iman. Iman masuk dalamnya. Makanya Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan, dan Allah pula lah yang membuat keimanan itu betul-betul berurat berakar tertanam di dalam hatimu. Makanya orang yang telah hidup cahaya iman dalam lubangnya, maka muncul namanya mahabbah itu. Sebagai bukti mahabbahnya dia tadi, maka sifat nafsu ini akan hilang. Dari iman ini naik dia ke sudur, nafsu hilang, maka bergantilah namanya dengan cahaya Islam. Islam, orang yang senantiasa selamat tunduk patuh kepada Allah. Jadi maknanya, siapa yang ingin selamat, maka laksanakanlah ajaran Muhammad itu. Itulah orang yang berserah diri kepada Allah. Orang yang senantiasa memahami kulima la ilaha illallah. Maka Islam itu ada berapa hurufnya tuh? Alif, Sin, Lam, Mim. Ini bukan ilmu otak-atik ini Bapak Ibu. Bukan ilmu cocologi ini. Ya, wa bi ayatin wa harfin minal Quran hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik dari Al-Quran itu ada rahasia dan ada hikmahnya. Alif ini maknanya Allah. Sin itu maknanya salamun. Lam itu maknanya la ilaha illallah. Mim itu maknanya Muhammad Rasulullah.
Jadi orang yang Islam itu maknanya Allah menyelamatkan orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang Islam itu. Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad tuh. Baru kita menjadi orang yang penurut Bapak Ibu. Tuh. Islam. Nah, kemudian sifat kulub ya, yang ada di dalamnya cinta dunia, ini akan hilang. Maka muncullah di dalam kulub ini namanya tawakal. Itu tawakal. Makanya Allah katakan, fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Apabila sudah sempurna azammu, sudah kuat niatmu, kamu telah berikhtiar, kamu telah berusaha, maka serahkan hasil usaha dan ikhtiarmu itu kembali kepada aku, kata Allah. Siapa yang menyerahkan kepada aku, bahwa aku yang akan jamin, kata Allah. Jadi ketika kita ini telah serahkan diri kita kepada Allah zahir dan batin, maka muncullah sifat tawakal itu. Zahir batin Bapak Ibu menyerahkan. Jangan Bapak Ibu ragu kepada Allah. Karena Allah dah katakan, bukti orang yang cinta sejati, kata Allah. Buka surat Jin ayat 13 angka jitu tuh. Fa may yu'min bi rabbih fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Siapa yang benar-benar cinta kepada aku, benar-benar rindu kepada aku, dia sudah mengenal aku, kata Allah. Fala yakhafu bahsa wala rahaqa. Dia tidak pernah khawatir kalau aku kurangi kebaikan pada dirinya, dan dia juga tidak akan pernah takut kalau aku timpakan, aku berikan dosa kepada dirinya. Itu orang cinta sejati. Karena hidupnya ini benar-benar hanyalah menunjukkan keimanan dan kepatuhan dirinya kepada Allah. Itu Bapak Ibu, serahkan. Jadi jangan bimbang, jangan ragu dengan jaminan dan kemampuan Allah. Jangan khawatir kita ini dengan janji Tuhan. Nah, kadang kita nih ragu juga dengan Allah Bapak Ibu. Itu yang payahnya. Percaya lai, yakin tidak, yakin lai, apa jauh tidak. Itu baru goro-goro dengan Tuhan namo itu. Itu yang payah itu. Ya, kita dalam berdoa menyerahkan diri kepada Allah. Tapi di balik doa itu kita patui-patui Tuhan di situ. Lihat tahu di patui-patui, di jangka-jangka galang-galang Tuhan tuh. Aku serahkan hidupku ya Allah, diriku kepadamu zahir dan batin ya Allah. Tapi maunya aku seperti ini ya Allah. Itulah ngatur Tuhan tuh. Banyak orang berdoa gitu, katanya dia berserah diri kepada Allah. Rupanya dia memaksa Tuhan di situ. Kalau Allah dipaksa Bapak Ibu, siapa yang jadi Tuhan leh? Siapa yang jadi hamba leh? Apakah Allah tuh mengikuti maunya Bapak Ibu, seleranya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mengikuti maunya Allah? Kalau Allah yang mengikuti seleranya Bapak Ibu, maka Allah tuh menjadi budak nafsu kita tuh. Tapi kalau kita yang mengikuti maunya Allah, baru kita benar-benar menjadi budaknya Allah. Hati-hati kita memahami ini. Ya, doa kita dikabulkan Allah, doa kita didengarkan Allah. Itu bukan karena Allah mau mengikuti maunya Bapak Ibu tuh. Ya. Kadang kan kita gitu tuh. Kalau doa kita diijabah Allah, nampak senyumnya presiden itu. Wajahnya glowing tuh dah. Kenapa? Keinginan hati dikabulkan Allah. Apa yang menjadi hajat dan maunya itu dikabulkan Allah. Coba Bapak Ibu kalau keinginannya itu ditahan Tuhan, dipending Tuhan. Bakarui kan yang tuh manyun sih nampak tuh. Berkecekan Tuhan tuh sepilih karya. Tuh. Jadi kalau Allah mengabulkan doa Bapak Ibu, bukan karena Allahnya yang mengikuti keinginan Bapak Ibu. Akan tetapi kalau doa kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, karena waktu dan masa yang Allah tentukan itu, waktu dan masa yang Allah janjikan itu sudah sampai masanya. Itu memahaminya. Sehingga kita jangan dijengkel-jengkel Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berutang budi dengan kita. Ya, ini kan. Rajin pun kita Bapak Ibu, butuh tidak Allah dengan ibadah kita ini? Tidak. Kalau Allah tidak butuh dengan amal Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu beramal? Kenapa mau beramal kalau Allah tidak butuh? Itu dia.
Kita disuruh Allah beramal bukan karena ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Akan tetapi kita disuruh Allah beramal, Allah ingin melihat sejauh mana keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah setelah kita mengatakan anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu ya Allah. Jadi Allah melihat sejauh mana keimanan kamu kepada aku itu Tuhan. Itu maknanya. Ya, ini telah bersih, udah masuk tawakal. Ketika telah bersih dan telah masuk tawakal dalam kulub, maka sifat iblis ini pun akan hilang Bapak Ibu. Maka yang di dalam fuad itu yang muncul adalah nur ma'rifat. Ini nur ma'rifat tuh. Orang baslun juasnya itu berbaik sangka selalu dia kepada Allah. Ya, karena dia sudah tahu itu adalah rencana Tuhan tuh. Bapak Ibu punya rencana? Enggak. Jadi siapa yang punya rencana? Siapa yang memutuskan rencana? Allah yang punya rencana dan Allah pula yang memutuskan rencana. Terbalik kalau kita memahaminya secara syariat. Kalau secara syariat kita punya keputusan. Nah, itu rencana di tangan awak, keputusan di tangan Allah. Itu syariat, itu cara membacanya. Kalau di hakikat, rencana di tangan Allah, keputusan juga di tangan Allah tuh. Ya, ini memahaminya makrifat itu mengalir dia. Nah, kalau sudah makrifat, barulah hilanglah sifat setan di dalam dada ini, di bajul qulub, maka muncullah namanya nur. Itu dia. Inilah orang yang dalam limpahan nur itu Bapak Ibu. Ya, orang yang sudah bersama Allah itu dah. Ini yang terjadi pada diri Rasulullah. Ya. Setelah dimasukkan namanya iman, Islam, tawakal, ya, ma'rifat dan nur, barulah Rasulullah itu dipersiapkan kendaraannya. Baru akan melakukan namanya Isra. Nih. Isra itu artinya perjalanan malam. Maksud perjalanan malam itu Bapak Ibu, Rasulullah itu berjalan dari kegelapan hati manusia itu untuk menemui Allahnya, untuk mendapatkan nur, minazulumati ilan nur, dari gelap kepada cahaya. Tuh. Dipersiapkan nama kendaraannya apa? Barkun. Burak. Barkun ini apa artinya? Barkun itu artinya kilat. Maksudnya kendaraan Nabi menemui Allah itu adalah kendaraan yang secepat kilat Bapak Ibu. Ya. Disinilah digambarkan ya oleh seorang pelukis yang ternama. Ya. Dia menggambarkan burak itu seperti kuda seberani. Kuda secara syariat nih Bapak Ibu. Secara syariat kuda seberani itu kayak apa tuh? Kuda putih. Kuda putih yang bersayap. Ya. Kemudian ekornya kayak burung merah, kepalanya manusia. Itu sebenarnya menceritakan dan menggambarkan gambaran daripada kecepatan kendaraannya itu. Ya. Kalau sekarang bukan kuda seberani, es kuda. Bukan, ini gambar yang menceritakan kecepatannya. Kalau dulu kan onta. Kalau Rasulullah itu kuda seberani dan bersayap juga. Ada di balik itu rahasianya nih Bapak Ibu. Kita buka nanti. Secara makna torikat, kuda seberani itu maksudnya adalah cahaya. Itu maksudnya cahaya. Makanya dikatakan kendaraan Nabi itu seperti cahaya laju 300.000 km per detik. Nih, 300.000 km per detik cahaya. Nih. Secara makna hakikat, ini hakikat lagi. Burak itu bukan kuda seberani, bukan cahaya, tapi di atas cahaya apa namanya? Nur. Dia. Makanya dikatakan Allah, waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, bahwa kecepatan nur itu 50.000 tahun per detik cahaya. Itu nur. Maksud daripada nur itu Bapak Ibu,
secara makrifat, niat. Nah, secara makrifat itu adalah ilmu, Bapak Ibu. Ya, ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu makrifat. Nah, jadi orang yang ingin sampai kepada Allah, buraknya itu adalah nur. Nur itu adalah ilmu makrifat. Ilmu makrifat lah yang bisa menemui Tuhan pada maqam Sidratul Muntaha ini. Nah, ya. Ilmu makrifat yang ada pada diri seseorang, itulah yang disebut namanya burak itu. Ya. Ilmu makrifat yang ada pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya burak, yang sudah nyata pada insan. Ini yang burak itu yang sebenarnya. Orang yang sudah berilmu, orang yang sudah bermakrifat. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan, burak itu kalau dia mendaki, ya, mendaki dia, memanjat dia, pendek kakinya. Kalau dia menurun, panjang kakinya. Maknanya, kalau dia naik, nih pendeknya. Ini yang sholat nih. Kalau dia sujud, menurun, memanjang. Itu yang buraknya. Siapa yang mengendarainya? Siapa yang menjalankan burak? Itu adalah Muhammad. Mana Muhammad pada di Bapak Ibu? Itu adalah nurnya. Nur itu pada di Bapak Ibu, itu yang Muhammad. Nyata pada ruh. Ruh yang sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga-rongga. Itu yang Nur Muhammad tuh. Ini yang buraknya. Kalau tidak ada Nur Muhammad Bapak Ibu, tidak ada ruh, mana bisa burak itu berjalan? Ya. Tidak bisa burak itu berjalan, tidak bisa burak itu melangkah. Itu nur itu Bapak Ibu. Ruh itu dalam diri Bapak Ibu. Itu yang katakan Muhammad itu. Makanya orang yang berilmu ma'rifat, dialah yang sampai pada makom Tuhan itu. Itu yang burak pada dirinya. Itu ilmu ma'rifat. Nah, udah persiapkan burak tadi, barulah Rasulullah berjalan dia. Nah, jadi mulailah Rasulullah itu dari Makkah. Nah, dari Makkah tidak langsung ke Aqsa Bapak Ibu. Kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, sebelum ke Aqsa, Rasulullah itu berjalan dari Masjidil Haram Makkah ini, Masjidil Haram, maka Rasulullah itu mampir di mana? Di Thaibah. Nah, Thaibah itu nama dahulunya Yasrib. Nah, kemudian Yasrib itu berganti namanya dengan Thaibah. Sekarang Thaibah itu berganti nama dengan Madinatul Munawwarah. Itu di Rasulullah. Ya, kemudian dari Madinah, Thaibah ini terus berjalan lagi sama Jibril sampai Rasulullah itu di Madian. Nah, ya, dari Madian Rasulullah terus melanjutkan perjalanan sampai Rasulullah itu di Tursina. Dari Tursina barulah Rasulullah itu berhenti namanya di Bethlehem, Baitul Lahmun. Bethlehem atau nama sekarang itu Nazaret, tempat kelahiran Nabi Isa. Dari situlah baru sampai Rasulullah ke Aqsa. Jadi perjalanan dari Makkah ke Aqsa ini yang disebut Isra. Nah, apa perjalanan di sana Bapak Ibu? Perjalanan Rasulullah itu Isra itu perjalanan masa depan. Perjalanan melihat masa depan itu. Buktinya Rasulullah melakukan perjalanan dunia masa depan, maka terlihatlah oleh Rasulullah umatnya nanti yang akan terjadi di akhir zaman itu. Itu dia. Semua itu diperlihatkan Allah. Ada yang umatnya gunting-gunting lidahnya, ada yang mukul-mukul kepalanya, ada yang berjalan itu, ya, kakinya ke atas, tangannya ke bawah, terbalik. Ada yang dikiaskan seperti orang menanam pokok, lalu berbuah, dipanen lagi, berbuah lagi. Itu dikiaskan kepada umatnya yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan proses ini pula lah Rasulullah itu dikejar namanya oleh jin Ifrit, jin Tomang. Tahu jin Ifrit? Ketika Rasulullah dikejar oleh jin Ifrit, ketika itu Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril,
Itu makhluk apa ya Jibril yang mengikuti kita dari tadi, dari awal perjalanan? Ketahuilah ya Rasulullah, yang mengikuti kita itu namanya jin ifrit, bahasa ustaznya jin tomang. Maukah engkau wahai Muhammad, aku ajarkan suatu doa, kalau kamu baca doa itu, maka jin itu akan terbakar, hancur dia. Siapa yang tidak dapat doa itu? Coba dengar Ustaz. A'udzu biwajhil karim wa bika, ya coba dengar dulu supaya hafal. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna birun wala fajirun min sari ma yanzilu minas sama'i wa min sari ma yarju fiha wa min sari ma zara fil ardi wa min sari ma yakhruju minha wa min fitani laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar ila tariqan yatrub bi khairi rahman. Dapal? Belum, sekali lagi. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tamma allati la yujawizuhunna birun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma yarju fiha wa min syarri ma zara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitani laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar ila tariqan yatur bi khairi rahman. Udah hafal? Capek aku. Itu dibaca oleh Rasulullah. Itu ada doanya di buku mana nanti ya? Di buku Kasab. Di buku Insan Kalifatullah nanti ada itu. Nah, baca, dihafal. Jadi kalau ada orang kesurupan, tapi jangan jadi paranormal pula. Bapak Ibu berjalan malam, berjalan siang, berjalan petang, baca doa itu. Di laut kita baca itu. Insya Allah Bapak Ibu banyak gunanya nanti, dihafal tuh. Ya, untuk maruqyah suami. Waktu tidur tuh ruqyah dia baca a'udzu biwajhil karim. Ya. Itu Bapak Ibu ya, dihafal itu. Itu terbakarlah jin tadi. Rasulullah terus melanjutkan perjalanan sampailah Rasulullah di Aqsa ini. Rasulullah sholat ya. Rasulullah itu sebagai imamnya sholat itu. Padahal Rasulullah itu mengambil perintah sholat. Kalau udah sholat pula di sini. Di sini sholat 2 rakaat, sini 2 rakaat, sini 2 rakaat, sini 2 rakaat. Sholat pula lagi di sini mengimami para nabi dan para rasul itu. Dalam bahasa syariat, sholat yang diperbuat nabi itu namanya sholat musafir secara bahasa fikihnya. Sholat apa namanya? Musafir itu sholat safar. Sholat safar bagi orang yang musafir, sholat sunat secara ilmu fikih ya. Tuh. Tapi sholatnya itu bukanlah seperti ya sholatnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Apa yang dilakukan nabi itu sama persis seperti sholat yang akan diambilnya nanti itu. Itu kesempurnaan sholatnya itu. Sampai Rasulullah di Aqsa baru naik. Naik inilah yang disebut namanya Mi'raj Bapak Ibu. Mi'raj. Mi'raj itu menaiki tangga langit. Mana yang langit itu yang sebenarnya. Kita lihat secara zahir. Ini langit satu ya, langit. Sampai langit 7. Yang ada Bapak Ibu itu cuma planet-planet. Jadi secara syariat, ingat, Nabi itu melakukan proses Isra Mi'raj bukan melakukan perjalanan luar angkasa, apalagi luar negeri. Nabi itu bukan melakukan perjalanan luar angkasa Bapak Ibu, tapi Nabi itu melakukan perjalanan ruang dan waktu, menembus ruang dan waktu, bukan pergi ke angkasa. Kalau kita lihat secara zahir, di langit yang pertama ini hanya nampak planet Mars. Mars, Minors, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang ada planet. Kalau dipahami Nabi itu secara makna syariat, Nabi keluar angkasa, tentu Nabi itu ke planet ini perginya Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bukan. Nabi itu menembus ruang dan waktu. Jadi yang langit itu sebenarnya di balik planet inilah sebenarnya. Ini yang fisiknya, yang langit itu metafisik. Yang metafisik itu yang langit.
naik ke atas. Makanya apa Bapak Ibu? Di langit yang pertama ini jumpalah beliau itu dengan ruhaniah Nabi Adam. Sini. Langit yang kedua jumpa dengan ruhani Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga jumpa dengan Yusuf. Keempat Idris. 5 Harun. 6 Musa. Terakhir 7 Ibrahim. Beliau berjumpa dengan ruhannya para nabi dan para rasul pada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi sekali lagi Ustaz bilang kan, langit itu bukan planet ini, itu metafisik yang tak nampak. Itu perjalanan rohani itu. Ya, perjalanan rohani. Sampailah Rasulullah itu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini yang disebut namanya batas alam. Maksud batas alam itu Bapak Ibu, batas alam antara alam kodim dengan alam baharu. Itu dia. Alam kodim dengan alam baharu, batasnya itu disebut namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril itu hanya sanggup menghantarkan Rasulullah itu sampai di batas itu. Lalu apa kata Jibril kepada Rasulullah? Kata Muhammad, ya Muhammad, aku hanya mampu menghantarkan dirimu sampai di Sidratul Muntaha ini. Ya, kalau aku naik ke atas, maka aku akan terbakar. Makna terbakar itu lebur dia, karena Jibril itu adalah nur. Dia akan masuk ke alam nur, akan hancur lebur dia di situ, fana dirinya. Maka engkaulah Muhammad yang mampu melakukan perjalanan menemui Tuhan. Ini cerita syariat baru nih. Makanya Rasulullah itu berjumpa Jibril secara asli itu di sini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indah Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah itu melihat wajah Jibril secara asli itu. Di sini lihatnya. Ketika itu kata Allah, "Isya'sa sidrata ma ya'sa." Ketika itu Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh awan. Namun jaraknya Rasulullah dengan Jibril itu sejauh 2 busur anak panah. Ya, Qobah Kausaini. Ya, Qobah Kausaini au adna, atau lebih dekat lagi perjalanannya. Kemudian Jibril tinggal di sini sebagai seorang mursyid. Tinggal beliau di sini. Lalu Rasulullah naik ke atas. Naik ke atas Bapak Ibu. Langit keberapa tuh? Langit yang ke-8 tuh. Sampailah Rasulullah itu namanya di Baitul. Ketika Rasulullah sudah naik di Baitul Ma'mur Bapak Ibu, rupanya Rasulullah itu sudah ditunggu oleh seorang pemuda. Kaget Rasulullah Bapak Ibu. Saya mengira saya yang lebih dahulu sampai di sini. Rupanya sebelum saya sudah ada seseorang yang menunggu kedatangan aku di sini. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apakah beliau ini ada malaikat atau beliau itu adalah manusia sama seperti saya? Ini dalam hati baru. Lalu barulah Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, siapa engkau sebenarnya? Apakah engkau manusia atau malaikat?" Apa kata beliau? "Ana basarun mislukum yuha ilayya." Saya Muhammad manusia biasa sama seperti kamu. Aku juga mendapat namanya hidayah dan petunjuk. Saya ini bukan malaikat, saya manusia biasa. Cuma aku juga diberi Allah petunjuk untuk aku. Sama seperti engkau. Lalu apa amalanmu, hai anak muda, yang membuat kamu bisa sampai ke makam Baitul Ma'mur? Saya menyangka saya yang lebih dahulu sampai di sini. Rupanya engkau sudah lebih dahulu menunggu aku di sana. Apa kata pemuda? Wahai Muhammad, ada tiga amalan aku yang aku lakukan. Amalan pemuda tadi yang ingin sampai ke sana. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sampai ke sana, Baitul Ma'mur, karena banyak acara, mungkin kita nak melakukan perjalanan ke atas. Lain kali nanti kita melakukan perjalanan. Bisa Bapak Ibu melihat rumah masing-masing. Ya. Amalan aku yang kulakukan, kata pemuda tadi, yang pertama,
lisanku selalu basah karena berzikir kepada Allah. Zikir. Makanya kita Bapak Ibu senantiasa berzikir kepada Allah. Uzkurullaha zikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Hendaklah kita ini selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring, tetap kita berzikir kepada Allah. Tidak diikat oleh ruang dan waktu. Makanya zikir itu yang tidak diikat oleh ruang dan waktu, itulah yang disebut namanya zikir daimun. Zikir yang tidak ada suara itu, zikir yang tidak ada lafaz itu, ini yang turun naik ini diperhatikan. Itu yang tali Allah itu yang rahasia Tuhan itu mi'raj. Pernah berhenti itu Bapak Ibu? Tidak. Nah, kalau berhenti, bakape doang. Zikir. Yang kedua kata beliau, yang membuat aku sampai ke sini, hatiku selalu aku gantungkan ke masjid. Hati Bapak Ibu ada digantungkan di masjid? Hati yang digantungkan di masjid ini maksudnya hati yang telah cinta, hati yang telah rindu, hati yang telah bermanja-manja dengan Allah. Makanya Allah katakan kepada Musa, "Hei Musa, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada aku. Yang bisa sampai kepada aku," kata Allah, adalah orang yang mana hatinya itu telah rindu, sudah ada keinginan yang kuat untuk berlikuk dan bermusyahadah dengan aku. Jadi tanamkan kerinduan dan kecintaan kita Bapak Ibu untuk berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Sebab tingginya langit tidak akan pernah mampu mencapai Tuhan itu. Yang bisa mencapai Tuhan adalah langit yang terdekat di dalam diri Bapak Ibu. Langit yang terdekat dalam diri Bapak Ibu itu adalah kolbu, ini hati. Hati itu yang dikatakan langit yang terdekat. Makanya Allah katakan kepada Musa, "Hei Musa, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada aku. Yang bisa sampai kepada aku," kata Allah, adalah orang yang mana hatinya itu telah rindu, sudah ada keinginan yang kuat untuk berlikuk dan bermusyahadah dengan aku. Jadi tanamkan kerinduan dan kecintaan kita Bapak Ibu untuk berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Sebab tingginya langit tidak akan pernah mampu mencapai Tuhan itu. Yang bisa mencapai Tuhan adalah langit yang terdekat di dalam diri Bapak Ibu. Langit yang terdekat dalam diri Bapak Ibu itu adalah kolbu, ini hati. Hati itu yang dikatakan langit yang terdekat. Nah, makanya langit yang terdekat pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya ruh tadi. Ruh itulah yang dikatakan namanya langit pada diri Bapak Ibu. Kalaulah ruh itu langit, padahal langit itu ada 7 lapis, ada 7 tingkatan, ada 7 makom. Mana yang langit di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang 7 lapis itu? Langit yang di dalam diri Bapak Ibu yang dikatakan ruh yang 7 lapis itu maksudnya adalah sifat 7. Nih, nah, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, hayat. Itu yang katakan langit. Siapa si sama, siapa si basar, siapa si kalam, siapa si ilmu, siapa si kudrat, siapa si irodat, siapa si hayat? Adalah Allah. Maka orang yang sudah menembus 7 petala langit, sama basar, kalam, ilmu, kudrat, irodat, paham dia. Yang si sama itu Allah, yang si basar itu Allah, yang si hayat Allah. Maka di situ dia telah sampai pada makom Sidratul Muntaha itu. Sudah sampai dia pada makom kesadaran yang tertinggi. Kesadaran Tuhan. Sidrat ini artinya sadar. Nih. Sidrat. Muntaha. Artinya muntaha itu penghabisan, selesai atau puncak. Kesadaran yang tertinggi, kesadaran yang sudah di puncak. Kalau secara syariat tempat, pahamilah makna secara hakikat, bukan tempat.
Sidratul Muntaha itu adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Kesadaran yang tertinggi pada diri. Puncak kesadaran itu yang katakan Sidratul Muntaha itu. Makanya orang yang telah mampu mengenali hakikat langit dalam dirinya, sama basar kalam ilmu kudai roda dan hayat ini, disitulah dia sampai kepada Allah. Karena yang sama itu Allah, yang hayat itu Allah. Maka ini adalah simbolis, inilah kias. Ini adalah iktibar bagi diri kita yang ingin sampai kepada Tuhan. Jadi yang sampai kepada Allah itu Bapak Ibu bukan tubuh. Ya, bukan tubuh. Tapi itu adalah ruhaniyah. Nah, makanya Isra ini kalau dibukakan maknanya, bahwa Isra ini yang disebut namanya perjalanan Islam, namanya Bapak Ibu. Ini perjalanan Islam. Islam itu perjalanan syariat. Mi'raj ini disebut namanya perjalanan iman. Ini disebut namanya torikat. Torikat itu perjalanan iman Bapak Ibu. Naik ke atas ini baru disebut namanya perjalanan hakikat. Perjalanan hakikat itu disebut perjalanan ihsan. Ini dia kuncinya. Islam, iman, ihsan. Ihsan itulah perjalanan hakikat itu. Makanya Nabi berjumpa dengan pemuda. Yang kedua, amalannya itu berzikir selalu kepada Allah. Dan yang ketiga, apa kata beliau? Aku tidak pernah durhaka kepada mondekku. Mondek atau mondek? Ayah, ibu, orang tua, ya. Tidak pernah dia durhaka kepada ayah bundanya. Ini. Setelah Rasulullah mendapatkan wejangan, fatwa dan nasihat, ya, bagaimana dia bisa sampai kepada makom Baitul Ma'mur, maka Rasulullah pun naik ke atas. Naik ke atas, sampailah Rasulullah itu Bapak Ibu namanya di Al-Mala'il A'la. Mala'il A'la. Dari Mala'il A'la ini, terus Rasulullah naiknya ke Rafraf. Tembuslah ke Rafraf. Di Rafraf itulah Rasulullah itu baru berdialog dengan Allah. Ini proses syariat nih. Berdialog dengan Allah. Apa yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah tuh? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin itu. Berjumpa Rasulullah nih. Tapi apakah Rasulullah berjumpa dengan Allah itu seperti menemui ayah, menemui ibu, menemui teman sahabat? Tidak Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu menemui Allah itu di situ, bukan kita seperti menemui ayah bunda kita. Nabi sampai di situ dilihatnya Allah nggak ada. Dipandangnya di depan, pandangnya belakang, pandang kiri kanan, tak nampak Allah tuh. Tapi ketika dia memandang kepada dirinya, disitulah Rasulullah itu paham dan sadar, rupanya bertatap wajah, memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, dan dalam satu rahasia. Pada diri sendiri. Itulah kesadaran itu yang disebut kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang putus, kesadaran yang sudah sampai kepada puncaknya. Itu maksudnya. Jadi memandang kepada diri Bapak Ibu, bukan keluar diri memandangnya kepada diri. Kenapa? Karena beliau cuma yang seorang yang sendiri sampai di sana. Ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha, itu makomnya, makom ke atas. Jadi apa yang didapatkan Rasulullah itu? Pertama, Rasulullah itu adalah liqa kan? Liqa itu apa artinya? Ya, bertatap wajah, bertemu. Hakikat liqa, musyahadah. Hakikat musyahadah, muwajahah, bertatap wajah. Dalam satu wujud pada diri. Ya. Setelah itu baru Rasulullah itu ya diberi ilmu. Disempurnakan ilmu ini, ilmu syariat, ilmu torikat, ilmu hakikat, dan ilmu
Ilmu syariat itu ilmu apa? Fikih. Ilmu tarikat, tasawuf. Ilmu hakikat, tauhid. Ilmu ma'rifat, ilmu hikmah. Setelah sempurna ilmu diantarkan Allah kepada beliau, barulah disempurnakan perintah solat. Solat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah itu namanya solat daimun. Solat daimun. Solat daimun itu 24 jam. Setelah solat daimun, baru solat yang 50 rakaat. Setelah itu turun 17 rakaat itu, yang 5 waktu itu Bapak Ibu. Barulah Rasulullah turun jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Turun ke langit yang ke-6, jumpa Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang engkau dapatkan daripada Tuhanmu?" "Aku diperintahkan Allah namanya solat daimun." "Hai Muhammad, umatmu nggak akan mampu melakukan solat daimun. Minta kepada Allah ya, supaya jangan sampai ada umatmu melakukan daimun. Nggak mampu. Setiap waktu, setiap detik. Akhirnya barulah secara syariat. Turunlah secara syariat nih. 50 pun berjumpa Nabi Musa tidak juga mampu. Ya, tidak akan mampu umatmu, hai Muhammad, minta lagi turun. Makanya dari 50 turun 5. Tinggal berapa? 40. Berapa kali Rasulullah itu mendapatkan diskon? 9 kali kan? 9 kali. Setiap kali diskonnya berapa? 5. Akhirnya apa kata Musa? "Wahai Muhammad, 5 kali pun tidak akan sanggup umatmu melakukannya." Apa kata Rasulullah? "Wahai Musa, aku ini malu berjumpa Allah. Kemana wajahmu mau dihadapkan wajah ini lagi? Ya, dari daimun sampai 50 sampai 17 5 kali sehari semalam. Aku tidak mau lagi minta kepada Allah. Aku akan laksanakan ini dengan umatku." Rupanya apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ada enggak umatnya Rasulullah itu tidak sanggup mengerjakan yang 5 kali sehari semalam tuh? Tuh dia. Ini makna secara syariatnya. Makna hakikatnya 5 kali ini dan yang 9 kali kemana kita memandangnya Bapak Ibu? Ya, 5 kali turun itu, lihat takbir Allahu Akbar. 1. Allahu Akbar ruku. 2. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar 4 duduk. Allahu Akbar lagi 5. Itu 5 kali turun itu. 9 kali ini itu di waktu tahiyat itu. Salat subuh berapa kali? 1. Zuhur berapa kali tahiyatnya? 2. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. 9 kali itu. Ini perjalanannya. Makanya kita mesti mampu memahami rahasia sholat ini Bapak Ibu. Ya, kenapa sholat itu 5 waktu? Kenapa sholat itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat? Ya, karena sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Rasul sebelum beliau. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sempurna tuh oleh Rasulullah. Makanya sholatnya itu ada berdiri. Nih lihat, kita buka sini. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berdiri ini sholat Nabi Adam. Ruku ini sholat Nabi Isa. Sujud ini sholat Nabi Ibrahim. Duduk ini sholatnya Nabi Musa. Ya, ini kenapa berdiri, kenapa ruku, kenapa sujud? Ini kesempurnaan sholat-sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa ini. Karena sholat ini secara syariatnya nampak pada fisik, secara syariat,
yang mengerjakan batang tubuh. Maka di sini pula lah terjadinya kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat itu memandangnya itu kepada napas yang turun naik ini. Di hidung kita ini ada napas naik, ada napas turun. Ada turun, ada naik. Itu 2 rakaat itu. Kenapa zuhurnya 4 rakaat? Memandangnya itu kemana? 2 mata dan 2 telinga. Kenapa asar 4 rakaat? Melihatnya itu kepada bahu dan 2 tangan. 4. Kenapa maghrib itu 3 rakaat? Itu memandangnya kepada lisan dan kepada hidung. 1 mulut, 2 lubang hidung. 3. Kenapa namanya sholat isya 4 rakaat? Itu ada 2 paha dan 2 betis. Makanya sholat batang tubuh ini disebut namanya sholat zohir. Sholat secara syariat, nampak. Ya. Dan apa sebabnya berdiri sholat kita? Tentu ada sebab. Berdiri ini, inilah maksudnya itu adalah menggambarkan makna kejadian kita daripada unsur api. Sedangkan ruku itu menggambarkan maknanya adalah angin. Sedangkan sujud air. Dan duduk itu adalah tanah. Itu maknanya. Namun baca di balik itu lagi Bapak Ibu, api yang dimaksud itu bukan api kompor, bukan api yang ada di dunia ini. Akan tetapi yang dimaksudkan api ini adalah sifat jalalullah. Nih, jalalullah. Apa artinya itu? Sifat kebesaran Allah. Kemudian kenapa ruku? Bukanlah angin, ya, yang barat di timur, bukan angin ada di dunia. Itu menggambarkan hakikat sifat jamalullah. Kenapa sujud? Bukan air yang ada di rumah, bukan air yang ada di bumi. Maksud air itu adalah sifat qaharullah. Kemudian kenapa mesti duduk? Bukan tanah yang berpasir, tanah yang ada di bumi, tapi itu maksudnya adalah hakikat sifat kamalullah. Apa artinya? Kesempurnaan Allah tuh. Jalal apa artinya? Kebesaran Allah. Maka nampaklah huruf alif pada kalimat Allah tuh. Jamal apa artinya? Keindahan Allah nampak pada huruf lam awal. Qahar apa artinya? Perkasaan Allah nampak pada lam akhir. Kamal apa artinya? Kesempurnaan nampaklah pada huruf ha itu. Itulah maknanya siapa yang berdiri itu? Yang berdiri itu adalah Allah. Siapa yang ruku? Allah. Siapa yang sujud? Allah. Siapa yang duduk? Itu adalah Allah. Maka pada saat Bapak Ibu mendirikan sholat, maka disitulah sebenarnya yang berdiri itu adalah Dia. Yang ruku itu Dia, yang sujud Dia, yang duduk Dia. Itulah makna yang selalu Ustaz katakan sama Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menuliskan kalimah Allah tanpa pakai spidol, tanpa pakai papan tulis, tanpa dipikir-pikir? Bisa. Itulah sholat itu. Allahu Akbar. Ini huruf alif nih. Allahu Akbar. Itu lam awal. Allahu Akbar. Itu lam akhir. Allahu Akbar. Itu yang ha itu. Itu yang Allah. Itu maknanya tuh yang sebenarnya. Memahami akan rahasia sholat. Makanya Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan sholat Muhammad, akulah Rabbmu yang sholat yang sebenar-benarnya. Mana yang Allah tuh yang nyata pada diri Bapak Ibu? Yang mana? Yang nyata pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh, yang batin. Mana yang Muhammad yang nyata pada diri Bapak Ibu? Itu adalah tubuh. Itu yang zahir. Tubuh inilah yang bernama Muhammad. Ruh itu yang bernama Allah tuh. Sedangkan Allah dengan Muhammad itu esa. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Berarti Allah dan Muhammad itu esa. Kalau dipahami,
tubuh dengan ruh. Bisakah tubuh ini takbir, rukuk, sujud Bapak Ibu kalau tidak ada ruh? Tidak bisa. Jadi tubuh itu bisa berdiri, bisa rukuk, sujud, itu kena ruh. Tubuh inilah yang makmum, ruh itulah yang imam yang sebenar-benarnya. Bukan engkau hai tubuh yang sholat, yang rukuk, yang sujud. Aku yang sebenarnya yang ruh itu. Itu mesti memahami Bapak Ibu rahasia-rahasia sholat itu. Ya. Jadi secara fisik nampak di tubuh. Nah, kesimpulan ke sini, secara fisik nampak pada tubuh jasmani. Nah, secara hakikat yang nampak itu adalah ruhani. Ya. Pandang lagi dalam ruhani itu yang nampak itu adalah Pandang lagi di balik nurani yang nampak itu adalah Robbani. Robbani ini yang sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang selalu kita hantarkan. Pandang sehabis-habis pandang pada diri Bapak Ibu itu. Siapa sebenar-benarnya yang berbuat itu? Siapa yang sebenar-benarnya hidup itu? Yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar berbuat, yang sebenar-benarnya itu adalah Robbani. Robbani ini yang zat itu. Lihat. Itu yang Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ya peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, banyak rahasia yang ada di dalamnya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu ini yang Ustadz buat di dalam suatu kelima Khotamun Nubuwah. Itu gambarnya di mana tuh? Diturunkan? Khotamun Nubuwah itu. Ini rahasianya. Jadi Bapak Ibu pahami ini, 3 alam ini. Baitul Ma'mur, Malail A'lah, dan Raf-Raf. Lihat kalau kita buka ini. Baitul Ma'mur inilah asal daripada tubuh insani kita Bapak Ibu. Asal tubuh. Jadi tubuh insani kita asalnya dari Baitul Ma'mur nih. Jadi kalau kita meninggal, pulangnya ke Baitul Ma'mur tuh. Tubuhnya. Kemudian Al-Malail A'la, ini asal kejadian ruh. Jadi ruh kita itu asalnya dari Al-Malail A'la tuh. Pulangnya ke situ. Sedangkan Raf-Raf ini adalah asal kejadian hati ruhani. Balik ke sini. Jadi Baitul Ma'mur, Malail A'la, dan Raf-Raf inilah yang disebut namanya alam lahud, alam Tuhan atau alam nazarullah. Ini dia. Atau namanya alam Robbani, atau namanya alam lahud, alam ketuhanan. Itu dia. Itu asalnya. Seluruh ilmu juga turunnya dari sini. Di mana ilmu turunnya itu dari alam Raf-Raf. Ini sekalian ilmu dari Raf-Raf nih. Ilmu apa aja. Sedangkan seluruh hukum apa yang Bapak Ibu pelajari, semuanya itu berasal dari Al-Malail A'la. Ini hukum. Sedangkan seluruh harta benda, yang benda-benda yang itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Ini bahasanya ilmu yang mengatur hukum yang mengatur harta benda. Itu urutannya. Kalau kita di dunia terbalik. Apa yang mengatur? Harta benda. Yang mengatur hukum yang mengatur itu maju tak gentar tuh. Kalau dibuka pahamnya begitu urutannya nih. Jadi kita mesti kembali lagi ke sini. Untuk kembali di sini Bapak Ibu, mesti dengan diri yang bersih, mesti diri yang fitrah. Ini dia maksudnya sini. Bersihkan ini, fitrahkan dulu. Sebab kalau tidak fitrah, tak bisa tubuh yang zahir ini Bapak Ibu untuk masuk namanya ke alam ruhani, tidak bisa. Yang bisa sampai ke alam ruhani itu adalah fitrah yang batin, menemui yang batin. Ya, yang gaib bertemu yang gaib, yang suci yang bertemu suci. Ya, makanya kita mesti bersihkan diri kita supaya kita sampai nanti di sana.
Tapi sampainya Bapak Ibu jangan keluar diri. Sampainya itu pada diri. Ya. Pada diri menemui Allah itu. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Umar, wahai Rasulullah, apakah engkau Isra Mi'raj itu berjumpa Allah? Naam, ra'aitullah nuran. Benar, aku Mi'raj itu berjumpa Allah. Allah yang aku temui itu adalah nur. Maka nur itu maknanya apa? Nur nih? Nur itu jangan diartikan cahaya Bapak Ibu. Tapi makna nur itu adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Wujud. Jadi segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu rahasia Allah. Nur itu rahasia Allah. Sekarang nur itu rahasia Allah itu sudah betul-betul nyata. Sudah betul-betul wujud. Rupanya disebut dengan insan tuh dia. Inilah orang yang berjumpa Allah itu satu wujud dalam satu rahasia. Al-insanu siri wa anasir rahu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Insan itu adalah aku, akulah sebenarnya insan itu. Barulah kita inni wajahtu wajahiyya itu Bapak Ibu. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Mana yang wajah Allah itu? Ini. Wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini wajah Allah itu. Jadi memandang wajah Allah kemana mandangnya? Diri itu siapa di Bapak Ibu? Memandang wajah Allah kepada diri. Mana diri Bapak Ibu? Lihat ilmunya. Lihat. Memandang wajah Allah nih. Lihat, memandang wajah Allah itu kepada itu satu tuh. Mana yang diri Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah dirinya Allah. Itu maksudnya itu. Jadi siapa yang sudah memandang diri, udah sama dia memandang Muhammad. Siapa yang sudah memandang Muhammad, udah sama memandang Allah. Rupanya memandang Allah itu pada Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah tuh. Muhammad itu zahirnya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itu tubuhnya Allah. Muhammad itu sifatnya Allah. Allah itu zatnya Muhammad. Allah itu ruhnya Muhammad itu. Dua atau satu tuh? Satu. Jadi Muhammad itu berjumpa Tuhannya dalam satu wujud. Dalam satu rahasia. Dirinya juga di sana. Jadi Allah lah yang memandang dan menyaksikan dirinya sendiri Bapak Ibu. Kalau kita ambil pahamnya di makrifat ini. Kalau pahamnya di hakikat, itu adalah Muhammad. Jadi menghadapkan wajah, ini wajah tu wajahiyah, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya, itu maknanya wajah Allah itulah wajah Muhammad nih, diri sendiri ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memandang wajah sendiri, sudah sama menghadapkan wajah kepada Allah. Karena wajah Allah itulah wajah Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Baru asik di situ. Kemudian esahkan dia. Itu kesimpulannya. Kalau udah diesahkan, berarti nikmati. Jangan memandang-mandang wajah juga lagi. Karena ini semuanya. Ya makanya Ma'wo bisa nengok wajah sendiri. Enggak. Itulah tandanya Ma'wo nggak ada. Yang ada siapa? Allah yang ada. Lalu Ma'wo siapa? Ma'wo itu nama rahasia dari Allah. Yang wujudnya adalah insan tadi. Insan adalah rahasia Allah. Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka Ma'wo itu nama rahasia Allah yang nyata pada insan. Itu memahaminya. Ya, jadi Ma'wo itu nama rahasia Allah itu yang nyata pada insan. Ini pada diri sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Sekarang Bapak Ibu lakukan masing-masing. Wajib kita bermi'raj setiap harinya tuh. Ya. Jadi yang dikatakan mi'raj itu sudah berjumpa, sudah menyaksikan Allah pada diri.
Maka sempurnakanlah rukun Islam itu dalam satu paket. Nah, ini kesimpulannya. Rukun Islam yang pertama apa? Halo? Syahadat. Nah. Yang kedua, sholat. 3, puasa. 4, zakat. Terakhir, haji. Jadi mesti satu paket nih Bapak Ibu. Syahadat itu artinya apa? Penyaksian. Nah, penyaksian apa itu maksudnya itu? Penyaksian Allah dan Muhammad. Nah, penyaksian Allah itu disebut syahadat apa? Syahadat tauhid. Nah, apa artinya itu? Al-lafaznya? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat apa namanya? Syahadat tauhid. Kemudian syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ini sempurna nih. Jadi syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu betul-betul nyata pada diri ini. Ya. Nyata pada diri terlihat. Nyatanya syahadat tauhid itu pada roh. Nyatanya syahadat Rasul itu pada tubuh. Kesempurnaan memandang syahadat tauhid, syahadat Rasul itu disebut namanya pada diri. Diri itu disebut namanya syahadat. Syahadat diri apa lapasnya? La maujud illallah. Tidak ada yang wujud pada tubuh, kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, dan jantung itu, ruh dan sir, melainkan hanya Allah. Itu dia. Itulah menyaksikan Allah itu. Itu yang disebut sholat kusuk kalau duduk di hakikat tuh. Sudah menyaksikan Allah benar-benar nyata pada diri yang disebut namanya insan. Barulah sholat di situ. Barulah sholat yang ingat. Ya, sholat secara zahir, sholat secara batin. Sholat secara zahir itu terikat oleh waktu dan tempat. Itu sholat yang mana tuh? Yang 5 waktu nih. 17. Sholat yang tidak terikat oleh waktu, daimun. Turun naik tuh. Itu yang daimun tuh. Kemudian puasa. Mana puasa? Menahan diri. Apa maksudnya menahan diri? Imsak tuh. Menahan diri itu maksudnya tahan pada diri, jangan merasa dirinya yang memandang. Jangan merasa dirinya mendengar. Jangan merasa dirinya berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup. Itu yang imsak. Itu yang hakikat puasa tuh. Makanya di dalam sholat itu ada syahadatnya, di dalam sholat itu ada puasa. Nah, kalau di dalam sholat dibawa, itu yang disebut namanya rukun apa tuh? Merasa tidak, tahan jangan merasa memandang, tahan jangan merasa mendengar, tahan jangan merasa berkata. Di dalam sholat itu rukun apa namanya? Di mana letaknya tuh? Rukun sholat ada berapa? 13 nih pecahnya. Rukun apa pertama? Halo. Udah capek aku Ada rukun niat. Yang pertama itu namanya rukun kolbi. Yang kedua namanya rukun kauli. Yang terakhir rukun fi'li. Siapa yang nggak tahu tuh sholatnya benar tapi nggak sah? Siapa yang nggak tahu sholatnya benar tapi nggak sah? Sholatnya benar sesuai dengan syarat dan rukunnya tapi tidak sah, tak mengenal yang sebenarnya. Makanya berdiri tegak betul tuh mesti duduk pahamnya. Kolbi ini ada berapa? Kolbi 2. Kemudian kauli. Hitung-hitunglah. Apa dulu? Kauli itu apa artinya? Perkataan pertama takbiratul apa lagi? Ngomong lah. Al-Fatihah. Apa lagi? Malu aku. Sahadat. Kauli ucapan sahadat. Kemudian 4. Halo.
Salawat. Yang terakhir? Salam. Berapa tuh? 5 tuh. Kurangin lagi tuh. Fi'li berapa? 6. Yang mana yang 6 tuh coba? Tapi ucapan tuh. Apa yang fi'li itu perbuatan, yang mana yang perbuatan? Berdiri. Tegak betul. Ini berdiri namanya. Tegak betul tuh itikad, siapa yang sebenar-benar berdiri itu. Tuh. Apalagi habis berdiri? Ruku. Apalagi? Langsung sujud. Apalagi? Iktidal. Apalagi? Sujud. Habis sujud? Habis duduk antara dua sujud? Duduk akhir apa namanya? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ada apa namanya itu istilahnya tahiyat akhir itu? Duduk apa namanya? Kalau bapak ibu duduk tapi diduduki tumit nih, apa namanya itu? Ada duduk yang diduduki tumit nih, Duduk apa namanya itu? Asailah. Duduk apa? Iftiros namanya. Bukan Bu Ros ya, iftiros. Tuh duduk ini diduduknya. Itu dilakukan di tasawuf apa tuh? Tasawuf awal tuh. Tasawuf awal. Kemudian ketika tasawuf akhir duduk apa namanya? Tawaduk. Nggak ada duduk tawaduk, nggak ada. Pinggul apa pinggul maknanya? Pinggul. Tawaduk juga. Tawaruk. Tawaruk tuh pantat ini. Tuh tawaruk. Tuh. Lalu mana yang tersembunyi di dalam rukun 13 tuh? Yang tersembunyi di dalam rukun 13 itu disebut namanya tumakninah. Tuh dia tuh hakikatnya tuh. Tumakninah itu heningkan hati pikiran itu Bapak Ibu. Kalau sudah hening akal pikir, hati dan rasa, siapa yang bergerak tuh, siapa yang ruku, siapa yang sujud, itulah Allah tuh. Itu yang dikatakan berdiri tegak betul tuh. Tahu kita yang berdiri itu siapa, sadar kita yang ruku itu siapa, mengerti kita yang sujud itu siapa, paham kita duduk itu siapa. Itu yang tumakninah di dalam sholat itu. Itu yang mesti dipahami. Jadi bukan asal-asalan sholat kita, udah betul-betul paham, sempurna itu, putus ilmunya. Ya, inilah kesempurnaannya Bapak Ibu ya, tentang rahasia sholat kita itu. Ya, itu saja. Mungkin Ustaz udah capek pula kayaknya nih. Tepatnya aku Ya, itu saja. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman dengan anugerahnya, sehingga kita bisa bermi'raj setiap waktu dan setiap saatnya itu di dalam kita hidup di alam dunia ini sebelum habisnya usia umur kita ini. Dan ini wajib wajib berisra mi'raj karena Nabi sudah mencontohkannya kepada Bapak Ibu dan kepada kita ini. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.